Kendati Presiden Rusia Vladimir Putin tidak hadir di KTT G20 di Bali, hal tersebut bukanlah sebuah bentuk kegagalan Indonesia sebagai tuan rumah. Fakta bahwa Presiden Rusia dan Ukraina tidak hadir menandakan pendekatan militer masih menjadi pilihan di antara kedua negara. Alhasil, perang di Eropa akan menjadi pekerjaan rumah bagi tuan rumah G20 selanjutnya. Begitu pentingkah kehadiran Vladimir Putin di pertemuan puncak G20 di Bali? Menurut Duta Besar RI untuk Rusia dan Belarus tahun 2008 hingga 2011, Hamid Awaludin, absennya Putin di KTT G20 kali ini tak berdampak apa-apa. Penentu suksesnya KTT G20 di Bali justru ada pada Indonesia. Sebagai tuan rumah, Indonesia harus mengurai peta jalan yang jelas dan konkret dari 3 isu yang ditawarkan di KTT G20 kali ini, yakni transisi energi, transformasi digital, dan infrastruktur kesehatan global. Sebenarnya hampir juga tidak ada dampaknya apa-apa kan. Kita saja yang menggembur-gemburkan tentang figur, yakni Putin. Karena masalah Ukraina. Publik selalu mengharapkan melihat bagaimana Putin berjabatan tangan dengan Joe Biden dan seterusnya dan sebagainya. Jadi fokus perhatian kita sebenarnya hanya pada figur Putin dalam konteks Ukraina ini. Buktinya Presiden Meksiko dan Brasil tidak datang tidak seheboh dengan ketidakdatangan Putin kan. Padahal posisi mereka sama saja. Namun pakar hubungan internasional Hikmahanto Juwana menilai ketidakhadiran Putin dan Presiden Ukraina Zelensky menutup keduanya belum siap untuk hadir di meja perundingan damai. Padahal bila mereka hadir akan membantu mencari solusi bagi ekonomi global yang bergejolak akibat pendekatan militer dan sanksi. Sebenarnya kalau beliau hadir maka diharapkan akan terjadi pertemuan seperti pertemuan bilateral antara Presiden Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Nah, ini yang mungkin tidak akan terjadi. Namun demikian, terhadap pertemuan G20 itu sendiri, tentu ini sangat penting bagi dunia karena di dalam pertemuan ini akan dibicarakan terobosan-terobosan bagi pertumbuhan perekonomian dunia. Kendati Vladimir Putin tak datang ke Bali, Rusia tetap hadir dengan delegasi yang dipimpin oleh Menteri Luar Negerinya Sergei Lavrov. Putin sendiri kemungkinan juga akan bergabung secara virtual. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, KTT G20 diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret untuk mengatasi krisis energi dan pangan yang tengah terjadi. Namun di tengah harapan itu, absennya Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membuat efektivitas KTT G20 untuk menghadapi ancaman krisis energi hingga ekonomi dipertanyakan. Untuk lebih jelasnya, saya akan membahasnya bersama dengan ekonom Indef, Tauhid Ahmad. Selamat malam, Mas Tauhid. Selamat malam Mbak Sylvia, apa kabar? Kabar baik, Mas Tauhid. Ada anggapan pertemuan G20 itu tidak berarti apa-apa karena Putin tidak hadir. Benarkah demikian? Kalau secara substansi sebenarnya itu sudah dibahas dalam pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh masing-masing working group ya. Ada di isu kesehatan, kemudian di isu energi itu juga dibahas. Nah, memang yang mendesak adalah di food dan energi. Nah, salah satu resolusi di food energi ini adalah isunya adalah bagaimana perang itu harus dihentikan. Nah, saya kira memang simbolistiknya ketika Pak Putin hadir, Presiden Rusia hadir, simbolistik itu bisa ada tanda-tanda bahwa perang bisa diakhiri sehingga harga energi dan pangan itu bisa lambat laun lebih turun, begitu lebih cepat dari yang diperkirakan. Nah, mungkin di situ problemnya ketika upaya damai belum ada wujud-wujud konkret, meskipun beberapa kesepakatan ditandatangani, tapi yang paling fundamental adalah pada saat perang dihentikan dan berakibat pada ekonomi dunia yang potensi resikonya ke depan jauh lebih tinggi. Simbolistik itu penting bagi katakanlah penanganan ekonomi dunia untuk masa yang akan datang, begitu Mbak. Oke, jadi sebetulnya sosok Putin itu diharapkan hadir karena sebagai simbol ya, ada harapan bahwa perang akan bisa diakhiri sehingga pemulihan ekonomi bisa terjadi. Tapi kan sudah ada 17 kepala negara lain yang hadir. Apakah mereka
tidak cukup untuk membuat KTT G20 kali ini menghasilkan solusi konkret dan mengatasi krisis energi dan pangan global? Ya, menurut saya kalau dari sisi kesepakatan bisa terjadi, tetapi tentu saja beberapa hal bisa ditolak oleh masing-masing negara karena ada kesepakatan yang sifatnya multilateral oleh banyak negara, namun juga ada yang kurang begitu. Saya kira memang problemnya pada sisi itu begitu. Oke, tapi kan tanpa Putin KTT G20 ini harus terus berlanjut ya, dengan atau tidaknya kita bisa menghasilkan rekomendasi yang bisa langsung disejalankan. Tapi apakah kehadiran negara-negara besar terutama seperti Amerika Serikat, kemudian ada Tiongkok, itu bisa menggantikan peran untuk mediasi untuk pemulihan ekonomi yang lebih baik? Mungkin bisa ya, tetapi tidak full begitu. Misalnya katakanlah negara-negara lain sekarang mencari solusi untuk pemenuhan energi, tidak mengandalkan suplai energi dari Rusia, termasuk misalnya mengurangi proteksi dari katakanlah dari beberapa negara untuk melindungi pangannya. Saya kira memungkinkan, tapi tidak bisa optimal begitu kalau misalnya sumber utamanya kita pecahkan. Nah, saya kira memang ketika beberapa sumber itu bisa kita katakanlah utamanya bisa kurangi, maka akan lebih baik begitu. Dan katakanlah kalau kita anggap tidak bisa 100%, ya lebih kurang dari itu, katakanlah di atas 70-80, saya kira bisa tercapai dengan beberapa kesepakatan ya. Tentu saja memang tidak mudah karena ini harus ditindaklanjuti misalnya oleh komitmen masing-masing negara misalnya untuk membuka lagi proteksi pangannya, termasuk proteksi untuk energi, terutama memperlancar supply chain dari negara-negara yang memiliki sumber daya energi agar bisa mengalir tidak hanya ke negara maju, tapi negara lain yang memang sekarang ini mengalami problem kenaikan harga energi yang luar biasa. Tahun ini sekitar 8-9% inflasi, saya kira itu juga ke depan harus dituruni dengan menyediakan kebutuhan pangan dan energi yang relatif cukup begitu. Saya kira memang tantangannya adalah bagaimana dengan tanpa katakanlah kehadiran Putin, delegasi Rusia yang hadir di saat ini di Bali bisa mengambil beberapa hal yang cukup penting, opsi-opsi lain, opsi alternatif yang memang bisa memperbaiki komitmen di tahun 2023, terutama bagaimana energi bisa kembali relatif normal, tidak volatile, termasuk pangan. Saya kira beberapa esensi lain misalnya di isu kesehatan bisa terjadi penurunan yang luar biasa, bagaimana negara berkembang bisa mengakses vaksin, bisa memproduksi, bisa menyebarluaskan, termasuk misalnya di ekonomi mengurangi ketergantungan utang yang penting. Nah, saya kira isu-isu tersebut juga menjadi support agar kita lebih kuat, negara-negara yang lebih kuat pada saat masa resesi tahun yang akan datang. Begitu. Baik. Mas Tauhid, kita sambil memantau ya yang terjadi di Bandara Igusti Ngurah Rai. Saat ini kita masih menantikan kehadiran dari Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak yang informasinya sudah tiba. Kita sudah melihat ini pesawat The United Kingdom sudah terparkir dan sudah bersiap-siap rombongan di sana untuk menyambut kedatangan dari Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak yang akan mengikuti KTT G20 di Bali. Tapi sampai saat ini pintu pesawat belum terbuka, jadi kita masih menantikan. Mas Tauhid, jadi kita lanjutkan kembali. Ada 3 isu utama yang dibahas dalam KTT G20, arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, dan transformasi digital. Apakah rekomendasi-rekomendasi yang nantinya dihasilkan bisa efektif di tengah konflik Rusia-Ukraina? Ya, saya kira beberapa bisa ya, tapi tidak semua ya, karena ada hal yang misalnya soal energi transisi ya. Energi transisi kita komitmen untuk mengurangi batu bara ya. Sementara di sisi lain negara-negara Eropa itu membutuhkan batu bara kita, termasuk India, beberapa negara lain untuk energi mereka begitu. Karena kalau kita lihat memang misalnya kita mau transisi, maka tentu saja batu bara harus dikurangi. Dan ini dilema bagi sebagian negara begitu, meskipun kita membutuhkan. Jadi untuk tema-tema yang tadi disebutkan itu rata-rata memiliki sifat jangka menengah dan panjang begitu ya. Kecuali komitmen di pertemuan yang B20 mungkin bisa langsung relatif lebih cepat terutama untuk investasi. Tapi yang lain tadi disebutkan baik kesehatan, kemudian digital ekonomi dan transisi energi
kemungkinan rata-ratanya adalah di jangka menengah dan panjang yang bisa dilakukan. Seperti tadi untuk komitmen menurunkan emisi masing-masing negara itu butuh waktu lebih dari 5 sampai 10 tahun begitu. Jadi tidak bisa langsung disebutkan. Termasuk misalnya kita katakanlah akan mengadopsi beragam kesepakatan tadi dalam kegiatan-kegiatan kerjasama yang sifatnya mandiri oleh masing-masing negara, tapi juga ada yang sifatnya bilateral kita dengan negara tetangga maupun negara Eropa, begitu yang anggota G20, maupun multilateral disepakati oleh 5-6 negara yang kesamaan isu dan platformnya bisa dilakukan. Nah ini yang kemudian bisa dibuat begitu. Dan Indonesia saya kira kalau lihat dari hasilnya beberapa hal memang sudah melakukan inisiatif-inisiatif tersebut begitu.